Apa hukum menghina Rasul kita baginda Nabi Muhammad SAW dan Aisyah radhiyallahu anha? Na'udzubillah. Ini kekufuran. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah masukkan dalam pembatal keislaman. Sama sekali tidak boleh. Kita harus menjunjung tinggi baginda Nabi SAW. Ini pemimpin anak Adam, manusia terbaik, paling sempurna akhlaknya, paling sempurna fisiknya, paling sempurna jalur nasabnya, paling sempurna syariat yang dibawa dan ilmunya, gitu kan? Orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Luar biasa gitu. Tidak ada sesuatu yang membuat kita di sini teman-teman sekalian harus menjauh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa permasalahannya, gitu kan? Dan kenapa harus dihina? Sementara baginda Nabi SAW adalah manusia yang mulia. Nah, kalau ada orang menghinanya dan dia ya, tahu hukum masalah itu, bukan jahil. Ya. Contoh misalnya orang jahil, dia tidak pernah belajar agama, dia tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengatakan, naudzubillah ya, bahasa misalnya Muhammad itu nggak faham, dan dia tidak faham, dia sendiri tidak faham itu. Jahil, orang bodoh, gitu kan? Nggak faham apa-apa, ya sudah. Semoga saya itu cuma dosa besar dan cukup untuk membuat dia, teman-teman sekalian, taubat nasuha. Dia menyesali, karena banyak juga diantara yang menjadi sahabat Nabi SAW, mereka bertaubat, gitu kan? Mereka pernah menghina Nabi SAW, ya mereka pernah bahkan masuk Islam lalu murtad, tapi setelah mereka mau tunjukkan keseriusannya taubat, di situ diterima oleh Nabi SAW, diterima oleh Nabi SAW, gitu kan? Begitu juga dengan para istri Nabi, ridwanullah alaihinna. Aisyah, kekasih Nabi SAW, kenapa dihina? Apa masalah kita sama Aisyah? Hidup sezaman kah kita? Dia pernah mengambil barang kita kah? Dia pernah bertengkar sama kita kah? Yang kita tahu justru kebaikan-kebaikan saja. Makanya sebagian ulama mengatakan begini, kalaupun ada selisih di antara para sahabat, teman-teman, bukan ranah kita masuk ke sana. Apa kata sebagian salafus salih? Ya, sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya atau kalau Allah Subhanahu wa taala sudah selamatkan pedang kita, Allah selamatkan pedang kita di zaman itu, misalnya terjadi peperangan antara Aisyah sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in, dan itu tidak disengaja, memang terjadi begitu saja, dan terjadi antara Muawiyah sama Ali, itu kan kita tidak hadir. Kata sebagian ulama apa? Allah sudah selamatkan pedang kita pada saat itu, kita tidak tahu kalau hidup pada saat itu ikut siapa yang kita bela. Kenapa sekarang setelah mereka semua meninggal, mereka sudah menemukan apa yang mereka sudah lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa sekarang kita libatkan lisan kita? Untuk apa? Gitu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya tentang apa yang terjadi di antara para sahabat. Maka beliau mengatakan, ya, ketahuilah Allah telah berfirman 2 kali, Allah ulangi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu umat yang telah berlalu. Mereka dapat apa yang telah mereka lakukan, dan kalian juga akan mendapat apa yang kalian lakukan, dan janganlah kalian menanyakan kenapa mereka melakukan itu. Jadi nggak perlu Anda bertanya lagi, untuk apa Anda bertanya, gitu kan? Sudah cukup tentunya. Dan ini yang kita maksudkan teman-teman sekalian dengan jangan sampai kita masuk ke ranah yang bukan ranah kita. Teman-teman tahu nggak, kita kalau punya masalah dengan tetangga satu orang saja misalnya, ya, tetangga ini kita punya masalah, kita ribut sama dia, misal kita salah, dia benar, itu udah cukup dia untuk menghabiskan pahala kita hari kiamat. Sudah cukup. Apalagi kalau yang kita ganggu orang yang kita nggak bisa minta maaf sama dia, yang sudah meninggal. Abu Bakar, Umar, ini mertua Nabi SAW. Uthman, Ali, anak mantu Nabi SAW, ridwanullahi alaihim. Aisyah, Hafsah, Safiyah, Ummu Kalthum, Ummu Salamah adalah istri-istri Nabi yang mulia, ummahatil mu'minin, diberikan julukan dengan ummahat, artinya ibu-ibu orang beriman, gitu kan? Itu luar biasa. Kenapa harus kita masuk ke ranah itu? Jadi saya sudah bilang tadi, hukumnya adalah bisa kufur kalau memang dia sengaja melakukan perbuatan tersebut. Allahu a'lam.
Saya teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa untuk menghilangkan jerawat? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Tetapi ada sebuah doa yang sempat kita singgung tadi pada saat bahas ruqyah ya. Waktu ada seorang sahabat mengeluh sakit kepada Nabi SAW, Nabi bilang, coba pegang tempat yang sakit itu, misalnya jerawat Anda pegang ke tempat sakit, Anda baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nabi SAW suruh sahabat itu begitu, pegang tempat sakit lalu baca itu. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. 3 kali gitu ya. Kemudian Anda bilang, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung dengan kemahamuliaannya Allah dan kemahamampuannya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dari segala sesuatu yang aku takuti dan aku khawatiri. Itu dibaca sambil memegang tempat yang sakit atau kita keluhkan sebanyak 7 kali. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Tapi jerawat bukan masalah yang besar insyaallah. Ya, mungkin karena adanya bakteri atau apa, insyaallah bisa kita bersihkan. Dan kemarin sudah kita bahas di salah satu solusi corona, yaitu menggunakan lidah buaya ya. Kemudian henna ya, inai, itu termasuk yang bisa berpengaruh pada kulit dan juga termasuk minyak zaitun ya. Ini juga masuk dalamnya, sudah kita bahas gitu kan. Dan insya Allah ini semua bisa bermanfaat untuk perawatan kulit ya, maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, orang tua